شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. بعد إخواني وأخواتي عزكم الله. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan. Mudah-mudahan dengan semua nikmat tersebut kita akan bisa menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang akan bisa menjadikan nikmat tersebut menjadi sebab akan bertambahnya iman kita, ketakwaan kita, serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawani wa khawati Allah. Masjidnya berubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah ta'ala afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabbika al-haqq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengatakan, apakah mereka yang mengetahui bahwasanya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kebenaran? Apakah sama mereka dari segala penjuru sebagai orang-orang buta yang tidak bisa mengetahui kebenaran? Innama yatadhakkaru ulul albab, dan yang bisa mengambil manfaat, bisa menjadikan apa yang diturunkan oleh Allah sebagai peringatan, ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulul albab. Ulul albab ini kalau dimudahkan artinya orang yang bujuran pintar. Pintarnya adalah pintar-pintaran tapi bujur-bujur pintar. Karena mereka berbicara, mereka memutuskan, mereka mengikuti segala sesuatu berdasarkan lub mereka, berdasarkan albab mereka, yakni lubuk hati yang paling dalam, yang merupakan pengukur yang paling baik. Karena hati yang paling dalam ini tidak akan mungkin bisa berdusta. Makanya dikatakan, tanyakan kepada hatimu yang paling dalam. Kenapa? Karena hati yang paling dalam itu tidak akan mungkin bisa berdusta. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Qur'an, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia adalah kebenaran. Al-Qur'an itu sendiri adalah kebenaran. Al-Qur'an adalah sesuatu yang akan bisa membedakan antara al-haq dan batil. Al-Quran difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan menuju kepada jalan yang terang. Al-Quran juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan manusia yang tidak mengerti tentang iman, tidak mengerti tentang tauhid, tidak mengerti tentang kebaikan, mereka menjadi mengerti tentang iman. Mereka jadi paham tentang tauhid dan mereka menjadi paham tentang kebaikan. Dan dengan Al-Quran pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk mengobati diri-diri manusia. Artinya kalau manusia punya penyakit dalam jiwanya, punya penyakit dalam hatinya, maka Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai obat untuk penyakit-penyakit mereka. Dan di dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala setelah mengatakan bahwasanya Al-Quran atau kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah sebutkan ada dua kelompok yang menyikapi kebenaran itu ketika sudah datang kepada mereka. Kelompok pertama adalah orang-orang yang beriman, yang ketika kebenaran itu datang mereka menerima kebenaran tersebut, mereka bisa mengambil manfaat daripada kebenaran. Artinya ketika kebenaran Al-Quran ini datang, mereka bisa mengambil manfaat untuk memperbaiki hidup mereka. Dan orang-orang ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai afaman ya'lam, orang yang mengetahui. Dan Allah sebut pula mereka sebagai ulul albab. Yang ulul albab ini pintar, yang tadi saya katakan pintar yang kada sembarangan pintar. Kalau orang pintar banyak, Pak. Pintar membumuli, kayaknya ada juga yang pintar mengolah rekayasa kasus misalnya, pintar ya. Tapi kalau ulul albab tidak seperti itu. Ulul albab pintarnya tidak membumuli orang,
Ulul albab pintarnya tidak korupsi lalu menjadikan apa yang dilakukan tidak ketahuan orang, tidak. Ulul albab ini pintarnya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan dalam ayat lain, alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Orang-orang ulul albab ini yastami'una al-qawla, mereka dengar perkataan, wa yattabi'una ahsanah, mereka mengikuti yang paling baik. Semua yang dilakukan oleh ulul albab ini adalah sesuatu yang nomor satu. Karena mau terima yang KW, Pak, mintanya yang orisinil punya. Inna, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yattabi'una ahsanah ulaika hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah dapat petunjuk Allah, semua yang dia lakukan itu pasti benar. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka inilah yang ulul albab, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu kalau ingin jangan jadi orang pintar, Pak. Inginlah jadi ulul albab. Kalau jadi orang pintar, kita banyak orang pintar nih, macam-macam modelnya, loh. Pintar memulai, pintar mendustai, pintar macam-macam pintarnya. Tapi kalau ulul albab, insyaallah ini orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang ulul albab, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka akan menerima kebenaran ini dengan baik. Mereka akan tunduk dan patuh kepada kebenaran ini, dan mereka pun mengamalkan kebenaran ketika datang kepada mereka. Datang perkara-perkara yang berkenaan dengan agama, langsung dia praktekkan ketika itu adalah sesuatu yang benar. Ketika apa yang datang kepada mereka ini adalah fayattabi'una ahsanah, mereka akan mengikuti yang paling baik dari apa yang datang kepada mereka. Dijalankan apa yang datang kepada mereka daripada kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulul albab, karena dikatakan oleh Allah wa yattabi'una ahsanah, mengikuti yang paling baik, mereka ini tahu bahwasanya kebenaran yang mereka ikuti ini akan jadi sumber kebaikan bagi diri mereka dalam kehidupan mereka di dunia ataupun dalam kehidupan mereka nanti di akhirat kelak. Mereka akan tunduk, akan patuh, akan mengikuti semua yang disebutkan di dalam kebenaran. Mereka akan datangi atau jalankan perintah-perintahnya dan akan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, ini sifat ulul albab yang menerima kebenaran Al-Quran. Artinya kalau kita praktekkan pada kehidupan kita sehari-hari, semuanya itu harus ditimbang dengan perkataan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena kebanyakan manusia masih tidak seperti ini, Pak. Menimbang sesuatu itu dengan urusannya Allah, dengan perkataan Allah, dengan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesuatu itu dianggapnya menguntungkan mereka. Tapi kalau sesuatu itu tidak menguntungkan mereka, maka mereka libur untuk mengikuti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dalam urusan dunia, Pak. Terlebih dalam urusan mencari harta. Manusia kalau disuruh tunduk kepada aturan Allah, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang langsung pura-pura kada mengerti. Pura-pura kada mengerti. Kalau dalam urusan harta disuruh ikut Allah, ikut urusan-urusannya yang model gampang diumpatinya. Tapi ketika urusannya tadi yang diumpati menjadikan orang ini kadang mendapatkan hujungan banyak, akhirnya ada diumpati. Jadi umpat lawan Allah Subhanahu wa taala itu kalau menguntungkan. Makanya ini dicela oleh Allah, dikatakan sebagai sifatnya orang-orang Yahudi. Mereka ini mengikuti yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman kepada sebagian perintah Allah di dalam Al-Quran, dalam kitab, dan mereka ingkar kepada perintah Allah yang sebagian yang lain ketika perintah itu akan menyusahkan mereka dalam pandangan mereka. Ini sifat seorang mukmin ketika kebenaran itu datang. Apakah cukup sampai di situ saja? Tidak, ternyata. Seorang mukmin itu punya sifat lagi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sifatnya? Ketika kebenaran datang, lalu dia terima kebenaran itu, dia ikuti kebenaran itu, dia tunduk kepada kebenaran tersebut, lalu kemudian dia mendakwahkan kebenaran ini. Ini sifat seorang mukmin. Seorang mukmin itu tidak mencukupkan dirinya saja yang baik. Sudah pokoknya seorang baik, kada bergaduh, orang katanya apa. Itu bukan sifatnya seorang mukmin. Tapi sifat seorang mukmin itu dikatakan menjadi seorang muslih. Muslih itu orang yang memperbaiki keadaan. Bukan cuma saleh. Kalau saleh itu baik dirinya sendiri.
Tapi kalau muslih itu dia memperbaiki dirinya dan memperbaiki orang lain. Itu muslih. Dan ini derajat yang lebih tinggi daripada sekedar orang soleh. Seorang mukmin sifatnya seperti ini. Maka ketika sudah tahu tentang kebenaran, mereka tidak ingin menjadikan kebenaran itu milik mereka sendiri. Mereka akan ajak manusia untuk ikut bersama mereka di dalam kebenaran tersebut. Dan ini perintah Allah. Mengajarkan kebenaran, mendakwahkan kebenaran, itu perintah Allah. Perintah Rasul SAW. Kayak Pak Ustaz, kami kan gak bisa Ustaz kalau disuruh ceramah, disuruh ini. Yang namanya mendakwahkan agama itu bukan harus ceramah. Karena ada semuanya orang mau. Tidak semua orang mau dan tidak semua orang bisa. Maka mendakwahkan ini seperti apa? Ya paling minimal kepada orang-orang dekat kita, pada keluarga kita, pada anak kita, pada istri kita, pada cucu kita. Dakwahi mereka. Pian kira kalau bini pian mengumpati pian dalam kebaikan, anak pian mengumpati pian di dalam kebaikan, pian kira pian kan dapat pahala. Dapat, Pak. Itu dapat pahala dan dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW ketika pertama kali berdakwah, Allah tidak menyuruh, wahai Rasul, berdakwahlah engkau kepada kaum Quraisy. Tidak. Apa kata Allah? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Beritahu, beri peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, keluargamu yang paling dekat. Disuruh keluarganya dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap orang yang seperti ini mendapat pujian dan telah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Dan hendaknya ada di antara kalian ini satu ummah, satu kelompok yang yad'una ilal khair, yang mengajak manusia, menyeru manusia kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan kemudian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Allah puji mereka ketika melakukan ini. Menerima kebenaran, menjalankan kebenaran, lalu dia dakwahkan kebenaran. Dipuji oleh Allah sebagai orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Kalau Allah itu sudah bilang beruntung, maka yang disebut beruntung itu adalah orang ini mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita baca surat qad aflahal mu'minun, aflah, beruntung, beruntunglah orang-orang yang beriman. Nanti di akhir ayat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntungnya mereka itu apa? Mereka dijadikan humul warithun, orang-orang yang akan menjadi ahli waris. Apa yang mereka warisi? Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi surga Firdaus. Kenapa mereka mewarisi? Karena mereka orang-orang yang beruntung. Nah, ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kelompok yang kedua adalah orang yang menolak kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Dan Allah katakan ini sebagai orang a'ma, orang yang buta. Allah katakan kaman huwa a'ma, seperti orang yang buta, tahu kebenaran tapi dia tolak. Ini orang dikatakan oleh Allah seperti orang buta kayak kita. Misalnya sudah kelihatan sesuatu yang sudah jelas, ya kalau kita berdiri misalnya di rajahnya lawan orangnya, apa jadi kita? Ada berisi? Ada berisi mata. Ini kata kita kan seperti ini. Allah katakan orang ini dapat kebenaran, datang kepada mereka, dikatakan oleh Allah, mereka buta karena sebab mereka ini menolak apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab penolakannya disebut sebagai orang-orang buta. Dan ini kebanyakan manusia seperti itu. Orang-orang itu kebanyakan seperti itu. Tidak mau dekat kepada kebenaran, tidak mau mencari kebenaran, tidak mau meneliti kebenaran. Kalau sudah ada yang benar datang, lalu ditolak. Nah, ini kebanyakan manusia seperti ini. Dan ketika kita sudah tahu ada dua kelompok ini tadi, dan kita berharap menjadi orang-orang yang pertama menerima kebenaran, menjadi orang yang mengamalkan dan mendakwahkan kebenaran. Lalu kelompok kedua yang disebut sebagai orang-orang buta oleh Allah Subhanahu wa taala karena menolak kebenaran. Lalu kita ingin tahu agar diri kita tidak terjebak ke dalamnya. Apa yang menjadi sebab seseorang itu menolak kebenaran? Kenapa kok sampai ada kebenaran itu kok ditolak? Kalau dia ditakoni, kenapa ini ada kambing goreng kok lawan nasi samin kok ditolak? Ternyata orangnya kolesterol tinggi, ya kan? Jadi tidak dimakan. Tapi ini lain, Pak. Ini kenapa kebenaran itu mereka tolak? Yang pertama kata para ulama,
at-taqlidu lil abai wal ajdad. Mereka ini taklid kepada nenek moyang mereka. Dengan sebab taklidnya, mereka akan tolak semua kebenaran yang datang kepada mereka ketika tidak sama dengan apa yang diceritakan oleh nenek moyang mereka. Mereka mengatakan bahwasanya kami tidak pernah diajari oleh orang bahari yang modelnya ini. Orang bahari tidak pernah menuntun kami untuk melakukan yang seperti ini. Apa yang kalian bawa ini tadi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan orang-orang bahari. Dan perkataan ini Pak, ini sudah dikatakan oleh Allah sejak pertama kali Al-Quran diturunkan. Ternyata kalau ada orang yang datang membawa kebenaran, jawaban pertama pasti yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang tersebut orang-orang di zaman ketika Al-Quran ini diturunkan. Artinya 1444 tahun yang lalu, ketika Al-Quran pertama kali itu, bahkan lebih Pak, bahkan lebih sebelum itu, mungkin 1450 tahun yang lalu sudah dikatakan oleh Allah. Mereka menjawab seperti apa ketika diingatkan dengan kebenaran? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang seperti ini, dan kami sekarang mengikuti mereka. Kami sekarang akan mengikuti jalan yang nenek moyang kami. Nah ini jawaban mereka yang sama dengan mereka pada hari ini. Ketika diberitahu tentang kebenaran akan menjawab yang seperti ini. Mereka cukupkan yang namanya benar itu yang datang dari nenek moyang kami. Sedangkan Allah mengatakan nenek moyang kalian itu tidak mengetahui dan tidak mendapatkan petunjuk. Artinya dia punya nenek moyang mereka tidak tahu, nenek moyang mereka tidak mendapatkan petunjuk. Allah mengatakan awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Maksudnya nenek moyang mereka la ya'qiluna syai'an, tidak mengerti tentang hal ini, wa la yahtadun, dan tidak pernah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau yang tidak cocok dengan urusan nenek moyang maka akan dianggap hal baru, yang akan dianggap hal salah. Lalu mereka akan memvonis orang yang menyampaikan kebenaran, yang mengajari kebenaran. Apa kata mereka? Seperti dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu ma hadza illa sihrun muftara wa ma sami'na bi hadza fi abaina al-awwalin. Ini sihir. Kalau hari ini mungkin kan dipadahkan sihir. Ini ajaran baru, ini sesat, ini wahabi, ini dan macam-macam. Dikatakan seperti itu. Kami tidak mendengar yang seperti diberitakan ini disebutkan oleh nenek moyang kami. Nah ini yang terjadi pada zaman kita. Ketika ada perkara-perkara yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, bahkan terkadang perkara tersebut jatuhnya kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap manusia itu suka dengan yang seperti ini. Seperti yang baru-baru ini ya Pak, ada padepokan, ada Gus, ada tahu Gus Gundul lah siapa namanya, percaya orang ini syirik, padahal mereka datang ke tempat seperti itu dengan gaya-gaya yang aneh-aneh ini, mempertaruhkan keimanan mereka. Tapi ketika diberitahu, maka kata mereka ini nenek moyang kami sudah melakukan yang seperti ini. Nah ini banyak lagi kasus-kasus yang lain, banyak lagi perkara-perkara yang lain yang ketika manusia itu diingatkan selalu alasannya ini orang bahari kayak itu. Di masyarakat kita mungkin kan banyak Pak pekerjaan-pekerjaan seperti apa, kayak misalnya kalau pengantin misalnya karena di bawah dudukannya di balik apa itu namanya tapehnya kan harus berapa tumpang ya kalau tapehnya berapa tumpang, terus di dalam tapehnya itu dibalik apa, dibalik gunting atau dibalik apa itu yang lain yang itu apa namanya kayak tang ya, diberi itu supaya kayaknya lancar apa. Kalau orangnya mentalnya kuat ya lancar. Ulun dulu Pak ada pakai kacip-kacipan ya lancar belum dia. Ya ada pakai kayak itu. Nah perkara-perkara seperti ini akhirnya menjadikan apa? Orang itu bertawakal kepada hal-hal yang seperti ini. Lalu datang orang-orang hari ini yang membawakan kebenaran, mengajarkan tentang kebenaran, mengajari bahwasanya itu salah. Kadang-kadang kayaknya anak apa misalnya anak bayi karena di bawahnya diberi bawang, diberi apa supaya hantunya kalau melihat matanya padas jadi kada jadi menggoda. Nah, yang seperti ini kalau diberitahu akan dikatakan kita ini aneh.
kita ini sesat, kita ini akan dikatakan sebagai orang-orang yang membawa ajaran baru. Padahal apa yang mereka lakukan sama sekali tidak berdasarkan ilmu. Maka orang-orang yang seperti ini, kata para ulama, mereka menolak kebenaran yang datang dengan satu sebab, karena nenek moyang mereka tidak mengajarkan apa yang mereka lakukan pada hari ini. Ini artinya apa yang kita bawa itu tidak diajarkan oleh nenek moyang mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa orang menjadi menolak kebenaran adalah dengan sebab al-ghuluwu fil rijal, fanatik kepada orang. Artinya fanatik kepada seseorang, entah itu gurunya, entah itu ustadz, syekh, atau pak kiai, pak guru, gus, atau siapa namanya. Seolah-olah mereka mengatakan apa yang dikatakan oleh kiai, guru, ustadz, gus, syekh ini tadi adalah kebenaran, dan yang di luar daripada apa yang dikatakan syekh itu bukan kebenaran. Padahal tidak ada manusia yang seperti ini. Tidak ada manusia yang perkataannya semuanya benar kecuali Rasul, kecuali para nabi dan Rasul. Kenapa? Karena mereka maksum. Kalau nabi salah bahaya, Pak. Jadi nabi itu dijaga oleh Allah, jangan sampai mereka itu salah. Dijaga dalam penjagaan Allah, semua yang disampaikan adalah benar. Sedangkan manusia, seperti apapun kedudukan mereka, maka mereka itu manusia biasa yang bisa salah. Guru-guru, syekh-syekh, tuan guru, atau apapun namanya, mereka bisa jadi salah dan bisa jadi benar. Maka dalam hal ini kita dituntut untuk mendudukkan seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai sesuai dengan posisinya mereka. Bukan berarti kita harus kurang ajar kepada guru. Tidak, tetap kita harus hormat. Tetap kita harus menghormati mereka, memuliakan guru-guru tersebut. Kita muliakan mereka. Tapi kita juga harus tahu bahwasanya mereka itu juga manusia biasa yang bisa salah, bisa keliru. Cukup bagi kita apa yang dikatakan oleh para imam terdahulu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Semua mereka bersepakat untuk mengatakan bahwasanya apa yang mereka katakan, sebuah perkataan mereka itu bisa diambil dan bisa ditinggal, kecuali perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya apa? Mereka mengajarkan kepada kita bahwasanya perkataan mereka itu bisa jadi benar, bisa jadi salah, timbang perkataan kami. Kalau sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, pakai. Kalau tidak sesuai, maka tinggalkan. Ini mereka ini puncaknya ilmu pengetahuan. Siapa yang akan lebih pintar dari 4 orang ini tadi? Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Ini adalah puncaknya daripada ilmu pengetahuan. Mereka yang dalam posisi puncak ini saja mengatakan bahwasanya tidak semua perkataan kami harus diikuti, tidak. Kalau memang tidak sesuai, tinggal. Artinya kita diajarkan untuk menempatkan mereka ini pada posisinya masing-masing, dan harus ingat guru-guru kita, syekh-syekh kita, ustadz-ustadz kita itu semua manusia biasa. Bisa salah, bisa benar. Tapi yang terjadi pada hari ini justru sebaliknya, menempatkan para guru itu seolah sejajar dengan Nabi. Sampai semua yang dikatakan guru itu adalah benar. Menyelisihi guru mereka, berbeda dengan guru mereka, atau tidak sama kesimpulan kita dengan guru mereka, langsung dituduh sesat, langsung dituduh menyelisihi manhaj yang sahih, langsung dituduh ahli bid'ah dan segala macam tuduhan-tuduhan jelek. Padahal bisa jadi guru mereka yang mengajarkan mereka ini justru gurunya tidak tahu yang perkara ini. Gurunya tidak tahu, tapi gurunya ini mengajarkan kepada murid-muridnya, mendoktrin kepada murid-muridnya agar tidak mengambil kepada selain daripada guru-guru kalian. Jangan ambil dari orang lain. Nah, ini doktrin seperti ini berbahaya. Kenapa? Karena dengan ini menjadikan guru ini seolah-olah dirinya ini dianggap sebagai semua perkataannya adalah perkataan yang benar. Padahal ketika Hamad bin Zaid ini seorang tabi'i rahimahullah ta'ala, muridnya sahabat, apa kata beliau? Innaka la ta'lam khata'a mu'allimin hatta tujalis ghairah. Kamu tidak akan tahu gurumu itu salah atau benar kalau kamu tidak pernah duduk di tempat guru-guru yang lain. Jadi muridnya didoktrin gak boleh ke lain. So kalau ke lain ketahuan kan gurunya ini salah, ya kan? Seperti itu. Bahkan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa amma as-siddiqun wasyuhada was-salihun laisu bima'sumin. Syuhada, as-siddiq
Asy-syuhada, as-salihun, ini 3 posisi yang tinggi di akhirat kelak. Kalau kita berdoa kan, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin. Posisi puncaknya manusia itu minan nabiyyin, para nabi. Terus was-siddiqin, as-siddiq, ini posisi di bawah nabi, satu tingkat. Lalu ada lagi posisi wasyuhada, itu di bawah as-siddiq. Yang keempat adalah was-salihun, ya. Was-siddiqin, wasyuhada'i, was-salihin. Di bawahnya adalah orang-orang saleh. Ini posisi puncak nanti di akhirat. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Mereka ini siddiq, suhada, dan salihun laisu bimaksumin. Mereka bukan orang-orang yang maksum, yang terbebas dari kesalahan. Mereka bisa beristihad, kata Ibnu Taimiyah. Terkadang mereka benar, mereka akan mendapatkan pahala, dan terkadang mereka salah, mereka pun akan mendapatkan pahala dengan sebab istihad mereka. Nah, kita yang menjadi pengikut mereka ini kadang-kadang yang kebablasan. Apa yang ujar guru-guru kita langsung sudah, yang lain pokoknya salah. Makanya tadi sebabnya yang kedua, tidak mau meneliti kebenaran, tidak mau mencari dan tidak mau meneliti kebenaran. Sudah cukup dengan apa yang mereka dapatkan. Padahal yang namanya kebenaran itu dari siapapun harus diterima ketika diukur dengan Al-Quran. Ini sudah diberi Allah. Al-Quran itu disebut oleh Allah sebagai Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya apa? Pembeda. Itu dijadikan ukuran. Benar dan salah yang bisa diterima atau tidak itu diukur dengan Al-Quran. Maka kebenaran itu ketika datang dari siapa saja, maka akan kita ukur dengan Al-Quran. Ketika dia sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah, maka kita terima. Kalau beda, akan kita tolak. Makanya sampai dari orang kafir pun, Pak, orang kafir bawa berita kepada kita tentang sesuatu yang benar, ya tetap harus diterima. Loh, ini orang kafir, Ustaz. Apa orang kafir kok diterima? Suatu hari datang 2 orang wanita Yahudiyah. 2 orang wanita Yahudi datang kepada Ummul Mukminin, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Yahudiyah ini mengatakan, "Wahai Aisyah, tahukah engkau bahwasanya manusia itu nanti di dalam kuburan akan diazab?" Kata si Yahudiyah ini tadi. Karena yang ngomong orang Yahudi, maka Ummul Mukminin Aisyah ada percaya. Sampai kemudian Nabi SAW datang. Lalu beliau bercerita, tadi ada 2 Yahudiyah di sini, 2 wanita Yahudi. Lalu dia mengatakan kata Aisyah kepada Nabi, bahwasanya orang nanti di dalam kuburan itu diazab. Lalu saya tidak percaya kepada Rasulullah. Maka apa kata Nabi SAW? Shadaqah. 2 wanita itu benar. Sallallahu alaihi wasallam. Innahum yu'adzabun. Mereka di dalam kubur itu diazab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memberitakan itu? Yahudiyah, orang Yahudi. Tapi ketika itu diukur dengan kebenaran, dengan Allah, perkataan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka tetap harus diterima. Lalu bagaimana dengan kebenaran yang datang dari sesama muslim? Kalau dari Yahudi saja Rasulullah menyuruh terima, bagaimana yang datang dari sesama muslim? Maka lebih patut yang datang dari sesama muslim itu untuk diterima. Terlebih setelah ditimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dia menjadi sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan ada satu riwayat, dalam sebuah riwayat ini dikatakan ada orang bertanya kepada Ibnu Umar tentang haji tamattu. Lalu dijawab oleh Ibnu Umar bahwasanya haji tamattu itu boleh. Orang ini membantah karena dia fanatik buta kepada Umar Ibn Khattab, kepada bapaknya Ibnu Umar. Lalu dia bilang, bapakku bilang tidak boleh, kok ente katakan kok bilang boleh, abah nikah bagaimana boleh. Maka Ibnu Umar pun mengatakan, wailah, celaka engkau ini, kok sampai ngomong kayak ini celaka engkau ini. In kana abi qad naha an dzalik wa qad fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bih. Kalau bapakku melarang yang seperti itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya dan memerintahkan kami untuk mengerjakannya. Sekarang kamu mau ikut Rasulullah atau ikut perkataan bapak saya? Maka orang itu mengatakan, waduh, kalau ceritanya kayak itu, ya bukan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam saja. Ya sudah,
ulama itu ya ikut Nabi. Ulama itu bahkan yang disebut sebagai warasatul anbiya. Maka yang benar itu pertanyaannya bukan seperti itu. Ikut pemahaman ulama saya, apa ikut pemahaman ulama? Jadi yang salah bukan dalil diadu dengan ulama, tidak. Tapi pemahaman kamu dan pemahaman saya ini yang diadu. Mana yang benar, maka ini yang akan diikuti. Karena banyak sekarang manusia ini cara dakwahnya jelek, cara dakwahnya keliru, tidak akhlakul karimah. Ya kan? Selalu mengadu yang seperti itu. Nanti ada lagi yang ngomong baru-baru ini Pak di yang mungkin ada di WhatsApp grup, berdoa setelah sholat itu tidak ada dalilnya. Mana dalilnya? Masya Allah. Ini cara dakwah yang salah yang seperti ini. Tidak ada dalilnya. Saya sudah cari, tidak ada dalilnya. Misalnya dia ngomong seperti itu, berarti antum kurang banyak mencari. Ya kan? Kurang banyak mencari. Ada dalilnya. Tapi dia tidak tahu dalilnya tersebut, atau mungkin dia tahu tapi dia sembunyikan dan ingin menipu orang dengan perkataan ini. Saya mengatakan bahwa berdoa setelah sholat tidak ada dalilnya. Orang yang tidak paham takutan, Pak. Ya kalau orang yang tidak paham takutan, dalilnya lah. Berarti harus digawe lagi. Tapi orang yang paham akan mengatakan jujur tidak ada dalilnya, ditimbang dalilnya, tidak ditelan mentah-mentah. Jangan ditelan kayak obat menelan pahit, obat pahit kalau pisang dimakan, jangan. Harus dimamah dulu, dirasakan pahit, manis, kecut seperti apa itu dirasakan dulu. Ditimbang dengan Al-Quran, ditimbang dengan Sunnah. Maka setelah ditimbang perkataan ini, yang benar ternyata apa? Ada dalilnya. Bahkan Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat fa'idha faramta famsah, kalau sudah selesai dari satu pekerjaan, lanjut lagi. Ya kan? Karena boleh stop orang beriman. Apa kata Ibnu Abbas? Fa'idha faramta minas salat. Ya kan? Kalau kamu sudah selesai mengerjakan sholat, maka lanjutkan dengan berdoa. Jadi kita balik umpat Ibnu Abbas atau umpat kiai tadi. Nah, kalau seperti itu boleh. Jangan mengatakan umpat dalil atau umpat kiai, jangan. Umpat Ibnu Abbas atau umpat Ustaz ini. Kira-kira dia umpat siapa? Umpat Ibnu Abbas ya, kalau sahabat Rasulullah SAW. Yang seperti ini gaya-gaya berdakwah yang setidaknya elok sebenarnya. Kalau dia itu paham dengan cara berdakwah yang baik, maka dia pasti akan mengatakan bahwasanya masalah itu adalah masalah khilafiyah. Yang benar, masalah berdoa setelah sholat itu masalah khilafiyah. Jumhur ahli fikih, kebanyakan ahli fikih itu mengatakan setelah sholat itu doa. Karena Nabi ketika ditanya doain asma, doa mana yang paling mustajab, yang paling didengar oleh Allah, Nabi mengatakan doa pada waktu malam tengah malam, pada sepertiga malam yang terakhir, dan doa setelah selesai mengerjakan sholat. Nabi SAW. Nah, tapi perkara itu berkata yang benar harusnya dia katakan seperti itu. Ini berkata kenapa? Jumhur ulama mengatakan ini boleh, dan sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lain-lainnya mengikut beliau ini mengatakan tidak boleh. Saya pakai yang tidak boleh, saya pakai yang boleh. Lalu disilakan orang itu. Akhirnya ada lagi yang ada dalilnya. Orang yang tidak paham setelah tiang sembahyang, saya telan bulat-bulat perkataan dia misalnya. Lalu saya sholat berkata lawan dia, tuntung tiang sedikit, lewat tuntung dia. Apa sebabnya? Karena hulu fil rijal. Karena terlalu mengagungkan manusia sampai-sampai dia tidak tahu bahwasanya ternyata apa yang diucapkan oleh orang-orang tersebut bisa jadi salah dan bisa jadi juga. Ini satu sebab lagi Pak. Sebab yang lain, kenapa orang ini menolak kebenaran adalah al-kibr, sombong. Sombong kenapa? Karena merasa dirinya itu lebih daripada orang lain. Kalau saya sudah lebih daripada orang lain, bagaimana mungkin saya akan terima kebenaran daripada orang yang di bawah saya? Jadi sudah jadi ustaz besar, kiai besar, ya. Salah si kiai itu, ya kan? Lalu ditegur oleh orang yang sama, mengamuk dia. Di padahalnya kita kurang ajar, di padahalnya kita keliru, ya kan? Padahal dia yang salah. Karena sombongnya dia menolak kebenaran yang disampaikan kepada dirinya. Ada satu cerita. Habis Pak. Al-Imam Abu Hanifah itu pernah sedikit pernah. Imam
Abu Hanifah itu pernah melihat anak kecil main apa? Kalau di Jawa namanya egelan, yang kayunya pecahkan terus berdiri, tak berjalan. Abu Hanifah melihat anak kecil pakai itu. Terus Abu Hanifah mengatakan kepada anak kecil, wahai bocah, hati-hati kalau main itu. Kalau kamu jatuh nanti bahaya. Turun anak-anak ini langsung didatangi Abu Hanifah. Wahai Nu'man, nama Abu Hanifah, Nu'man. Wahai Nu'man, hati-hatilah engkau kalau berfatwa. Karena kalau engkau berfatwa tersalah, engkau akan tergelincir ke dalam neraka. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Dia menangis dengan sebuah perkataan anak kecil. Kalau diukur derajatnya, mungkin ilmunya anak kecil ini 1/1000% daripada ilmunya Abu Hanifah. Tapi karena kebenaran itu datang dari orang yang benar dan diterima oleh orang yang tidak sombong, maka kebenaran itu diterima oleh Abu Hanifah. Meskipun dari anak kecil. Kalau kita ini nyata-nyata salah, misalnya berokok, misalnya dipikir kuat, jangan kata-kata. Om, jangan merokok di sini. Apa orang? Tanya itu. Karena akan melanggar aturan-aturan Tuhan. Kalau kita ini, ya, atau kita melakukan apa saja kita tegur anak kecil, bisa kita sumpahi anak kecil ini. Kita marahi anak kecil ini. Nah ini bedanya orang-orang yang sombong dan orang yang tidak. Dan sombong itu Allah banyak sekali memberikan contoh. Seperti sombongnya iblis. Iblis itu kan sombong dan menurut. Seperti sombongnya Fir'aun. Sombong dia karena tidak menurut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa, padahal masih banyak ya. Kita kapan-kapan belajar. Ada sebab menolaknya itu karena hasad itu karena oksidin. Kenapa kata dulu? Harusnya ulul itu, akhirnya tidak mau terima. Pokoknya kalau dari itu ada terima. Ada juga yang karena asabiyah itu karena kelompok, ya kan? Oh ini lain Muhammadiyah tidak mau. Loh ini muncul, pokoknya tidak mau kalau ada Muhammadiyah. Nah ini salah. Atau kalau ada kelompok saya tidak mau. Loh Muhammadiyah ini juga mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Lain Al-Quran dan As-Sunnahnya lain. Ya mungkin bukunya terbitannya ya. Atau terbit macam-macam. Nah kira-kira seperti ini Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang bisa disampaikan di sini. Aku boleh ada Allah. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.